Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya di sini dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di tingkat sekolah menengah atas kelas 10 semester 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi materi atau pokok bahasan tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Nah, dalam pembahasan atau pendalaman materi ini, terdapat kompetensi dan tujuan pembelajaran yang perlu untuk diketahui oleh kita bersama, di mana kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Bertanggung jawab untuk ikut mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah seturut teladan Yesus Kristus. Memahami Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, atau puisi, atau doa tentang Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Ya, itu tadi beberapa kompetensinya. Berikut tujuan pembelajaran. Pada akhir pelajaran, peserta didik atau siswa diharapkan mampu menjelaskan kaitan antara pewartaan dan tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, menjelaskan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan-perumpamaan. Yang ketiga, menjelaskan pokok-pokok pewartaan Yesus dalam perumpamaan. Keempat, menjelaskan tindakan-tindakan Yesus dalam hubungannya dengan kerajaan Allah. Yang kelima, menjelaskan mujizat-mujizat Yesus dalam hubungannya dengan kerajaan Allah. Dan berikutnya menyimpulkan pewartaan Yesus dalam hubungannya dengan uang atau harta, kekuasaan, dan solidaritas. Yang keenam, meneladani perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah dalam kondisi masa kini. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan kita harapkan bersama dapat terpenuhi setelah materi ini tersampaikan secara keseluruhan. Ya, sebelum kita masuk pada bagian pembahasan atau pendalaman materi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya undang kita semua untuk bersatu dalam doa pembuka. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal, Maha Kudus, kami bersyukur dan terima kasih atas rahmat keselamatan yang Engkau anugerahkan, sehingga kami dapat bertemu kembali melalui media ini untuk belajar bersama tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Kami mohon agar Roh Kudus membuka hati dan budi kami, sehingga materi ini dapat kami pahami dan mengerti dengan baik untuk pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap setia kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita langsung saja masuk pada bagian pembahasan atau pendalaman materi. Pada poin yang pertama, Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Ya, tampak pada monitor, bisa kita perhatikan bersama-sama. Dikatakan bahwa kerajaan Allah adalah Allah yang meraja dan memerintah. Oleh karena itu, manusia harus mengakui kekuasaan Allah
dan menyerahkan diri atau percaya kepadanya, sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Untuk mencapai masa depan yang demikian perlu perjuangan. Itulah sebabnya Yesus terus-menerus berjuang supaya hal itu dapat terwujud dengan nyata. Kemudian yang kedua, pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus kerap kali memakai perumpamaan. Perumpamaan itu adalah cerita yang diambil dari kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan suatu kebenaran, khususnya tentang kerajaan Allah. Dengan perumpamaan itu, para pendengar lebih mudah menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan membuat orang tertantang untuk mencari dan menemukan pesan yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Perumpamaan Yesus mengenai kerajaan Allah mau menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah datang, terutama dalam diri Yesus sendiri. Ketika Yesus berkeliling di Palestina untuk mewartakan kabar baik, sebenarnya kerajaan Allah mulai tampak di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, kerajaan Allah berarti Allah mulai memerintah. Kerajaan Allah berarti Allah yang memerintah sebagai raja. Allah pula yang memerintah dilukiskan oleh Yesus sebagai Bapa. Allah itu sungguh-sungguh Bapa yang baik hati dan suka mengampuni. Bagian C, kerajaan Allah menuntut sikap pasrah atau iman manusia kepada Allah. Allah meraja dengan kasih. Oleh sebab itu, manusia dituntut sikap pasrah dan sikap iman kepada Allah. Allah menjadi harapan, sandaran, dan andalan bagi manusia. Di mana manusia yang beriman tidak boleh mengandalkan hal-hal lain seperti harta, kekuasaan, bahkan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat atau D, kerajaan Allah itu suatu karunia. Kerajaan Allah adalah karunia dari Allah, bukan hanya jasa manusia. Dengan kata lain, pemerintahan Allah tidak ditegakkan atau diwujudkan hanya oleh daya upaya manusia. Kerajaan Allah sebagai karunia Allah harus diperjuangkan dan dikembangkan oleh manusia sebagai nilai yang paling tinggi. Karena itu, manusia yang telah memperolehnya patut bergembira dan bersedia memperjuangkan dan mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, tentang perbuatan-perbuatan Yesus dalam rangka memperjuangkan kerajaan Allah. Yesus memaklumkan dan memperjuangkan kerajaan Allah dengan perkataan dan perbuatan. Perkataan atau sabda Yesus menjelaskan atau menerangkan perbuatan-perbuatan Yesus supaya perbuatan itu dapat ditangkap. Maksudnya, sedangkan perbuatan-perbuatan mewujud nyatakan perkataan-perkataan Yesus. Sehingga kata-kata Yesus bukanlah kata-kata kosong, tetapi kata-kata yang penuh kuasa dan penuh arti. Perjuangan Yesus dalam mewujudkan kerajaan Allah melalui perbuatan itu meliputi. Yang pertama, Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Yesus mewartakan kerajaan Allah tidak hanya dengan sabda-sabdanya, tetapi juga melalui mujizat-mujizat.
Mujizat yang dimaksudkan itu adalah kejadian atau perbuatan luar biasa yang bagi orang percaya menangkapnya sebagai pernyataan kekuasaan Allah penyelamatannya. Mujizat hanya sebagai tanda bagi orang yang percaya, yaitu tanda kemurahan hati Tuhan atau Yesus. Sedangkan bagi yang tidak percaya adalah suatu pertanyaan. Mujizat-mujizat Yesus itu mau menunjukkan beberapa hal. Yang pertama atau A, Yesus menghubungkan mujizat-mujizatnya dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Di luar itu, Yesus tidak pernah membuat mujizat. Yang kedua atau B, dasar dan motif mengadakan mujizat adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah yang hanya ditujukan kepada orang miskin, orang tertindas, orang malang, orang sakit, dan di bawah kuasa kejahatan. Yang ketiga atau C, mujizat-mujizat Yesus mempunyai aksi mesianis, yang artinya mujizat-mujizat Yesus itu mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Yang keempat atau D, mujizat-mujizat Yesus menyatakan solidaritas Allah dengan manusia yang miskin dan menderita, serta kerasukan roh jahat. Mujizat-mujizat Yesus menjadi tanda bahwa Yesus datang untuk menampakkan kebaikan hati Allah, supaya yang menderita tidak menderita, supaya yang di bawah kuasa setan dibebaskan, dan yang sakit disembuhkan. Kemudian yang kedua, kita akan mendalami tentang Yesus bergaul dengan semua orang sebagai tanda cintanya yang universal. Nah, Yesus sangat dekat dengan semua orang, maka ia juga sangat terbuka terhadap semua orang. Ia bergaul dengan semua orang tanpa pilih-pilih dan tidak membuat kelas-kelas di antara manusia. Yesus akrab dengan semua orang. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab suci Injil Yohanes bab 7 ayat 42 sampai 52. Dan penguasa bahkan penjajah bisa dilihat juga dalam kitab suci Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 10 yang beritikat baik. Kemudian yang ketiga, Yesus membebaskan orang-orang dari beban legalisme. Yesus sering dikecam oleh orang-orang yang menolak keberadaannya. Orang-orang yang tidak menghiraukan banyak ketentuan hukum Taurat. Yesus memaklumkan bahwa Allah itu pembebas. Allah ingin memungkinkan manusia mengembangkan diri secara lebih utuh dan penuh. Maksud terdalam setiap hukum adalah membebaskan atau menghindarkan manusia dari segala sesuatu yang dapat menghalangi manusia berbuat baik. Nah, yang keempat, Yesus memanggil pengikut-pengikutnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Mereka dituntut memiliki keterlibatan yang penuh. Orang-orang yang telah dipanggil Yesus tersebut wajib atau memiliki tugas tertentu, yaitu yang pertama, segera meninggalkan segala-galanya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dipanggil Yesus itu harus mau belajar dan hidup dekat dengan Yesus. Yang ketiga, orang yang telah dipanggil oleh Yesus itu harus siap diutus di mana saja. Dan yang keempat, orang yang dipanggil oleh Yesus itu harus siap menderita. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan atau pengetahuan bagi siswa-siswi sekalian. Untuk mengakhiri penyampaian materi ini, kembali saya mengundang kita untuk bersatu dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengaturkan rasa syukur dan terima kasih karena materi yang telah kami dalami bersama tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah ini telah selesai. Semoga dapat kami pahami dan mengerti. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat dari Tuhan agar kami senantiasa selamat. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi untuk materi berikutnya. Sekian dan terima kasih.